Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safrito Kusuma Diki Setiawan dengan NIM 2023 0201 1001. Pada kali ini saya akan menampilkan hasil project yang telah saya bikinkan, yaitu sebuah alat inovasi yang bernama Smart Environmental Lighting. Langsung saja kita next untuk mengetahui apa sih alat ini. Jadi apa itu Smart Environmental Lighting? Jadi ini adalah alat sebuah sistem pencahayaan cerdas yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan di suatu ruangan. Jadi seperti kos, seperti hotel, seperti rumah dan lain-lain, yaitu untuk sebuah ruangan dengan cara merespon kondisi lingkungan real time. Sistem ini memiliki dua mode operasi, yaitu ada mode normal dan mode emergency ya teman-teman. Jadi di alat ini saya memberikan dua logika, yaitu salah satunya ada mode normal alias hemat energi. Kenapa ini disebut hemat energi? Karena ini adalah alatnya bertujuan untuk menyimpan sebuah energi alias tidak menghambur-hamburkan listrik, tenaga listrik ketika tidak ada orang yang melalui itu ataupun tidak ada kondisi dalam keadaan gelap. Jadi ini adalah mode defaultnya yang bertujuan untuk menghemat energi. Lampu ini hanya akan menyala jika ada dua kondisi ini ya. Pertama, ketika ada lingkungan gelap. Kedua, jika ada kehadiran atau gerakan. Nah, aku jelaskan dulu untuk lingkungan gelap. Di sini ada satu alat yang bernama sensor LDR alias Light Dependent Resistor. Di sini dia akan mendeteksi bahwa kondisi cahaya di area tersebut berada di bawah ambang batas. Seperti ketika gelap, dia akan menyala. Lalu ada kehadiran ketika ada orang melalui di situ, maka ada sensor pendeteksi gerakan yang akan mendeteksi bahwa ada sesuatu atau objek yang bergerak di situ. Salah satunya adalah orang. Jadi sejarah yang bernama HCSR04 ini akan mendeteksi adanya objek atau manusia yang bergerak ya teman-teman. Lalu kita menuju ke logika kedua yang telah saya taruhkan, yaitu mode emergency. Ya, ini adalah prioritasnya sendiri ya. Mode ini berfungsi sebagai override pengesampingan darurat. Jika kondisi lingkungan mencapai titik ekstrim yang mungkin mengindikasikan masalah seperti cuaca yang sangat dingin dan gelap, sistem akan memprioritaskan keamanan dengan menyalakan semua lampu secara terus-menerus, dan dia akan mengabaikan semua deteksi gerakan. Jadi pemicunya itu adalah sensor LDR mendeteksi gelap dan sensor suhu NTC mendeteksi kondisi sangat dingin. Semua lampu akan menyala penuh dan akan tetap menyala sampai kondisi suhu kembali ke ambang batas normal. Jadi intinya adalah ketika ada suatu kondisi bencana alam seperti mungkin tiba-tiba ada bencana alam yaitu salju, untuk prioritasnya adalah ketika hanya gelap aja ya teman-teman. Jadi kalau keadaannya terang, kemungkinan lampu ini tidak akan menyala karena hanya kondisinya hanya di ambang batas kegelapan. Jadi ketika ada hujan badai ataupun salju, hanya di keadaan gelap, maka sensor akan tidak terdeteksi atau alias mengabaikan semua alat-alat sensor yang telah dipasang. Karena alasannya mungkin ketika di sebuah kondisi hotel, ketika ada bencana alam seperti ada hujan badai, itu kan akan adanya mungkin sebuah kebocoran yang tidak kelihatan oleh manusia. Makanya sensor ini mengapa Oke, next kita ke logika kedua yang telah saya taruh ke dalam ini, yaitu mode emergency. Ini adalah prioritas ya teman-teman. Jadi mode ini berfungsi sebagai override darurat. Jika kondisi lingkungan mencapai titik ekstrim yang mungkin mengindikasikan masalah seperti cuaca yang sangat dingin dan gelap, sistem akan memprioritaskan keamanan dengan menyalakan semua lampu secara terus-menerus, mengabaikan semua deteksi gerakan. Jadi sensor LDR mendeteksi gelap dan sensor suhu NTC mendeteksi kondisi sangat dingin yang disimulasikan sebagai nilai analog tertinggi. Jadi semua lampu akan menyala penuh dan akan tetap menyala sampai kondisi suhu kembali ke ambang batas normal yang telah disetting. Jadi intinya di logika kedua ini, ketika ada bencana alam dan itu dalam posisi keadaan gelap ya teman-teman. Di sini prioritasnya adalah ketika keadaan dalam gelap ya, kegelapan. Jadi ketika ada bencana alam seperti hujan badai, puting beliung, di mungkin dalam kondisi malam hari ya,
banjir, itu akan memunculkan mode emergency. Kenapa? Karena itu adalah sebuah bencana alam yang tidak kita ketahui dan di mana lampu itu sangat dibutuhkan. Jadi semua sensor itu nggak dibutuhkan karena ini adalah sesuatu yang darurat. Tidak seperti default tadi. Kalau yang default tadi itu ketika hanya ada orang yang melewati sensor tersebut ataupun adanya suhu pada manusia, dia akan mendeteksi dan akan menyalakan lampu. Beda dengan emergency ini dia akan nyala terus-menerus dan mengabaikan semua deteksi gerakan. Entah itu ada manusia lewat atau tidak, itu akan nyala terus dikarenakan adanya bencana alam. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Di sini diriku akan memberikan sedikit ada apa sih tampilan dashboard Blink di sini ya. Di sini di pin V5 saya menyimpan sebuah data stream yang bernama suhu. Di sini dia akan menampilkan data suhu, yaitu alat NTC, secara real time untuk memantau kondisi pemicu emergency. Lalu kedua ada di pin V6, yaitu untuk cahaya alias lux. Dia itu untuk menampilkan data cahaya menggunakan alat LDR dalam satuan lux untuk memantau kondisi gelap atau terang. Lalu ada di pin V7 mode sistem, yaitu untuk menampilkan status teks normal atau emergency berdasarkan logika 1 atau 2 tadi ya yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ada di pin V8 status lampunya, status LED, yaitu untuk menampilkan status lampu secara real time on atau off di dashboard. Ya hanya untuk menampilkan lampunya aja ya, dia ada mati atau nyala di situ. Oke, next. Oke, untuk hasil dan kesimpulannya. Jadi untuk sistem Smart Environmental Lighting ini dia berhasil dibuat dan berfungsi sesuai dengan dua mode logika, yaitu tadi normal dan emergency. Semua sensor seperti LDR, NTC, PIR, HCSR04 itu berhasil diintegrasikan dengan ESP32. Integrasi Blink berhasil menyediakan platform monitoring real-time yang efektif yang menggunakan pin V5, V6, V8. Dan sistem ini membuktikan potensi penghematan energi sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Oke, langsung aja kita mendemokan proyek yang telah saya bikin, yaitu langsung dari walkway-nya langsung. Sebentar ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah alat yang telah saya bikin. Di sini ada ESP32, ada PIR, ada HCSR04, ada LDR, sama ada NTC. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit program yang telah saya bikin ya. Dimulai dari sini, define Blink template. Ini adalah tempat ID template perangkat di platformnya Blink. Ini wajib teman-teman. Ini tempatnya untuk agar menyambung ke Blink intinya. Terus di line ketujuh ini adalah apa? Ini adalah nama dari Blink. Jadi ini untuk nama template untuk monitoring ya. Ini optional sih sebenarnya. Terus lanjut, di sini ada include wifi. Di sini include wifi titik hatch itu untuk mengimpor library untuk koneksi wifi pada ESP32. Lalu selanjutnya include Blink simple ESP32 itu untuk mengimpor library untuk komunikasi dengan servernya Blink. Oke, next ada char outs ya. Di sini char outs. Apa sih fungsinya char out ini? Ini adalah tepatnya token autentikasi di Blink untuk perangkat ini. Lalu ada char SSID. Char SSID ini untuk nama jaringan wifi yang dihubungkan, yang sesama dihubungkan. Ada charge password ini untuk jaringan wifi. Saya kosongkan karena ini menggunakan walk request ya teman-teman. Kita lanjut ke const integer pin LDR 4. Apa sih artinya? Itu adalah pin analog SP2 untuk sensor LDR-nya, cahaya ya teman-teman ya.
Lalu dilanjut ada cons in pin suhu NTC3, ini juga pin analog SP32 untuk sensor NTC-nya ya, termistornya NTC yaitu suhunya. Lanjut lagi cons in pin peer itu satu, ini juga pin digital ESP32 untuk sensor peer, sensor gerak. Lalu kita ke cons in-nya ini nih, bentar. Ke dua sensor ini. Jadi ini adalah pin trigger dan echo untuk HC SN04 sensor 1. Lanjut lagi ke cons in strict pin 2 yang ke yang 17. Itu adalah pin trigger juga dan echo untuk HC SN04 yang ke sensor kedua. Jadi sini saya ada dua sensor ya, HC SN04-nya. Kalau kalian teman-teman lihat, ini untuk sensor 1, ini sensor 2. Di sini menggunakan pin 15. Di sini juga menggunakan, yang ini menggunakan pin 17, sorry. Kita lanjut lagi ke lampu hotel ya. Sebentar. Ini lampu hotel. Itu isinya array yang berisi pin digital untuk 8 output lampu. Di sini saya memasang 8 lampu ya di sini ya, 8 output. Lalu kita untuk jumlah lampunya, penghitungan ini cons in jumlah lampu. Ini bermaksud untuk menghitung jumlah elemen dalam array lampu, yaitu ada 8. Lalu kita ke ambang batas ini. Yaitu cons in ambang batas gelap 5000. Apa sih artinya? Yaitu untuk nilai analog LDR, yaitu berada di bawah 5000 dianggap gelap. Jika di bawah 5000 itu berarti dianggap gelap. Cons in ambang batas jarak 150, itu jarak HC di bawah 150 cm dianggap ada objek. Lalu ambang NTC emergency trigger 3500, yaitu nilai analog NTC di atas 3500 yaitu akan memicu emergency ya teman-teman ya. Jika di atas 3500 dia akan memicu emergency mode. Lalu di bawahnya ada ambang NTC normal recover 2000. Nah, ini nilai NTC-nya jika di bawah 2000 dia diperlukan untuk keluar dari emergency mode. Jadi dia jika di bawah 2000 dia akan keluar dari emergency mode. Kita lanjut ke timer dan control. Ini ya teman-teman ya. Di sini timer dan control. Constant long, durasi nyala 3000 itu artinya durasi lampu tetap nyala setelah deteksi hilang 3000 ms alias 3 detik ya. Long timer lampu 0, yaitu variabel untuk menyimpan waktu mils terakhir lampu dinyalakan atau deteksi. Blink timer, apa itu? Yaitu untuk membuat objek blink timer untuk menjalankan tugas berkala. Kita lanjut ke variabel control. Ini yaitu untuk membuat objek blink timer bull emergency mode ya. False itu untuk status mode darurat. Lalu kita lanjut ke prototype fungsi. Nih, prototype fungsi itu untuk menyalakan lampu ya teman-teman ya intinya ya. Lalu kita lanjut ke blink right. Ini blink right V4. Apa sih ini? Blink right V4 ini itu untuk handler event blink. Jadi fungsi ini tuh dipanggil ketika nilai virtual peak V4 berubah. Lanjut lagi integer pin value param asin, yaitu untuk mengambil nilai yang dikirim dari blink 0 atau 1 sebagai integer. Lalu kita lanjut lagi ke void loop. Void loop ini fungsinya itu untuk looping, yaitu untuk diskusi berulang-ulang tanpa henti. Lalu blink run itu untuk menangin semua komunikasi dengan server blink. Timer run itu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dijadwalkan oleh blink timer. Lalu ada if manual override, itu adalah logika utama otomatis, hanya dieksekusi jika override manual mati. Lalu adanya logika emergency mode ya. Nih. Logika emergency mode itu if is mendung gelap, itu berarti di satu line ini berarti artinya pemicu emergency jika gelap dan sangat dingin. Emergency mode true di sini artinya itu untuk mengaktifkan variabel mode darurat. Nyalakan semua lampu, yaitu menyalakan semua lampu. Exit emergency EDR terang atau zoom bidik. Ini adalah komentar exit emergency ya teman-teman. Else if
emergency mode false itu untuk menonaktifkan emergency. Dia itu akan mematikan lampu dan mereset timernya. Lalu kita lanjut ke logika normal. Logika normal di sini, if emergency mode itu hanya berjalan jika mode darurat mati, long jarak 1 sama dengan hitung jarak itu untuk mengukur jarak dari kedua sensor HCSR04 dan menentukan status deteksi jaraknya. Lalu dia akan ke bool deteksi peer, yaitu untuk membaca status dari deteksi dari peer. Lalu lanjut lagi ke bool lampu sedang nyala, itu membaca status lampu saat ini, dan seterusnya ya. Kita langsung ke if-nya ini, if objek terdeteksi is mendung gelap, kriteria nyala jika ada objek atau gerak dan kondisi gelap, maka nyalakan lampu dan reset timer lampu. Oke, kita lanjut cara kerja dari alat ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya teman-teman. Di sini saya akan mengcompile project yang telah saya bikin yang akan menyambung ke Blink ya teman-teman. Jadi sebelum saya mengcompile, saya akan menjelaskan di sini ada ESP32, ada dua sensor HCSR04, lalu ada satu peer, satu LDR, dan satu NTC, serta outputnya beberapa LED yang telah saya taruh di sini. Pertama kita akan compile dulu ya teman-teman. Oke, di sini sepertinya sudah nyambung ke Blink ya teman-teman. Nah, ya seperti sudah berinteraksi. Oke, di sini untuk keadaan lampu sedang mati ya teman-teman. Jadi untuk monitoring di Blink, maka di sini status lampu adalah mati. Status modenya lagi normal. Sebelum kita memulai, saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi logika yang telah saya buat tadi, yaitu di sini kita mulai ketika LDR, yaitu untuk sensor gelap atau terang ya untuk di sini ya teman-teman. Jadi di sini ketika ke kanan yaitu gelap, ketika ke kiri itu terang. Nah, di sini juga merespon di Blink. Kita coba untuk di kegelapan ya, alias udah malam. Jika keadaan malam, suhu sedang aman, kita anggap aja ini 80 derajat, ini kita anggap suhunya itu adalah suhu normal, di ambang batas normal. Jika keadaan gelap, suhu dalam keadaan normal, lampu akan mati. Disinilah alat ini bertujuan. Alat ini bertujuan untuk menghemat energi kelistrikan pada lampu, teman-teman. Di sebuah hotel, di sebuah rumah, dimanapun itu, yang penting itu ada sebuah ruang koridor. Di sini, ketika ada sensor melewati sensor HCSR04 ini, dia akan menyala teman-teman. Contohnya ini. Nah, lampu akan nyala ketika ada yang melewati sensor tersebut. Di sini status lampu akan menyala teman-teman di Blink. Ketika orang itu sudah melewati sensor itu, lampu ini akan nyala selama 3 detik. Kita mengibaratkan 3 detik ini ada selama 20 menit aja lah teman-teman ya. Kita mengibaratkan 3 detik ini ada 20 menit. Jika sudah 20 menit orang melalui sensor ini, maka dia lampunya akan mati. Menghemat energi bukan? Sama juga sensor kedua ini. Jika ada orang melewati, lampu akan menyala selama 3 detik. Alias kita bilang 20 menit aja lah ya. Ini nanti 20 menitnya kita bisa atur maunya gimana nantinya. HC ini kenapa aku bikin 2? Ini mengibaratkan jika HC ini kita bisa taruh, mungkin jika di sebuah hotel ini bisa taruh di depan pintu lift teman-teman. Jadi pintu lift, jika ada manusia melewati pintu itu dan kita masang sensor di depan pintu itu, maka lampu itu akan menyala karena dilewati sesuatu objek atau manusia selama 3 detik. Lalu lampu akan mati lagi untuk melakukan penghematan energi listrik. Lalu ada lagi nih kegunaan peer. Peer ini untuk mendeteksi gerakan ataupun suhu manusia juga bisa. Jadi ini ada tombol di mana ketika dia mendeteksi gerakan,
atau mendeteksi suhu badan manusia. Jadi biasanya kita taruh di tengah-tengah ruangan, dia akan mendeteksi orang lewat ataupun suhu ruangan ataupun suhu manusia yang lewat. Ketika dia dilewat, cek, dia akan nyala selama ada manusia melalui di situ, ada gerakan lewatin situ. Sehingga tiada pergerakan, maka lampu akan mati. Ya, lampu akan mati. Di sini saya setting selama 5 detik kalau nggak salah ya. Di situ kegunaannya. Kita lanjut ke ini ketika terang ya, ketika siang. Anggap aja ini adalah siang, teman-teman. Jika ini siang, sensor apapun itu dia tidak akan mendeteksi. Maksudnya dia akan mendeteksi, tapi dia tidak akan menyala, teman-teman. Walaupun ada manusia lewat, ada objek lewat, dia tidak akan menyalakan lampu tersebut. Karena apa? Karena itu di waktu keadaan siang, di mana kita tidak perlukan cahaya lampu, teman-teman. Bahkan sensor gerakan juga tidak mendeteksi ya, teman dia. Itu jika keadaan siang, teman-teman. Tapi jika keadaan malam, kita menggunakan logika kedua tadi, teman-teman. Logika kedua itu tadi logika emergency. Di sini bermainnya dengan suhu. Jika suhu berada di ambang batas dingin banget ekstrim, yaitu seperti hujan badai atau salju badai, anggap aja ini suhunya turun drastis, teman-teman, maka lampu akan menyala secara otomatis dan di blink mengatakan ini adalah emergency on. Yaitu di keadaan seperti PPT yang sebelumnya saya jelaskan, itu hanya berlaku ketika keadaan gelap aja ya, teman-teman. Di sini lampu dibutuhkan. Di sini sensor tidak terdeteksi, tidak ada manusia lewat. Ya, semua sensor lagi mati, tapi lampu nyala karena ini adalah dalam mode emergency. Suhu ruangan ekstrim turun. Mungkin ada hujan badai, entah salju, itu emergency yang diharuskan nyalakan lampu karena takutnya mungkin ada air bocor, manusia nggak kelihatan. Ya pokoknya ini sebuah emergency lah, lampu harus nyala. Ketika suhu mulai normal, lampu akan mati. Sama seperti yang PPT saya jelaskan tadi. Tapi ketika di keadaan siang, ya, di keadaan siang, walaupun ada badai-badai ekstrim, tapi prioritasnya di sini ketika siang dia tidak akan menyala, teman-teman, karena mau itu badai apapun, walaupun diterang, itu lampu seperti tidak butuh deh kayaknya ya. Contohnya mungkin ya anggap aja itu sebuah bencana alam yang aneh ya, salju badai tapi terang, keadaan luar itu terang, lampu tetap tidak dibutuhkan. Lalu mungkin ketika ada puting beliung, ya anggap aja puting beliung tapi terang ya, teman-teman. Anggap aja ada cahaya di luar, lampu tetap nyala, teman-teman. Maksudnya lampu mati karena keadaan terang. Jadi lampu itu tidak dibutuhkan di sini walaupun ada emergency. Oke, kita kembalikan ke suhu normal. Keadaan gelap. Nah, untuk nilai lux atau cahaya bekerja ya, teman-teman. Suhu ruangan juga bekerja di sini. Nah, bekerja. Dalam keadaan gelap, suhunya normal. Keadaan gelap, cuaca normal, maka deteksi di sini berguna ya, teman-teman ya, akan nyala. Entah itu sensor HCS 04 ataupun sensor gerak dari PIR. Nah, menyala ya, teman-teman ya. Dalam status mode normal, lampu nyala. Kalau teman-teman melihat di sini ada manual override, tombol apakah ini? Ini adalah tombol di mana mungkin ada monitoring di kantor, bisa mengaktifkan di sini, teman-teman. Jadi di sini untuk mungkin bisa buat tes uji coba, mau itu emergency atau tes uji coba, mungkin ketika tiga sensor ini tidak rusak ya, kita bisa menggunakan tombol manual override ini, alias untuk on off in lampu ya. Contoh, kita klik, lampu akan menyala. Status mode manual blink V4. Ini berada di V4 pinnya. Mungkin kira-kira seperti itulah, teman-teman ya, logikanya.
Jika kita matikan, lampu akan mati. Seperti itu untuk alat yang telah saya bikin, Smart Environmental Lighting. Mungkin cukup ya menurut saya penjelasan saya pada kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Dadah.